Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, teman-teman dimanapun berada? Video kali ini saya akan memberikan, informasi mengenai bagaimana cara kita, memulai pengerjaan kinerja periode yang kedua, yaitu di semester baru, di bulan Juli sampai dengan bulan Desember. Nah, di sini teman-teman silahkan masuk dulu ke aplikasi Merdeka Belajar, ya. Jadi bisa menggunakan handphone atau juga menggunakan laptop. Teman-teman masuk dulu ke aplikasi, Merdeka Mengajarnya, ya. Jadi, nanti di sini teman-teman akan melihat, data PMM terbaru. Nah, tentu saja teman-teman harus masuk menggunakan, akun belajar.id, ya. Nah, nanti kita bisa mengakses periode, terbaru untuk pelaksanaan pengelolaan kinerja. Nah, di sini teman-teman untuk informasinya sudah disediakan, ya, panduan untuk memulai kinerja yang kedua. Jadi teman-teman tinggal klik aja di sini. Jadi akan ada panduannya di sini teman-teman, ya. Dan juga nanti, teman-teman bisa melihat apa saja, yang harus kita pelajari dulu di pengelolaan kinerja periode kedua. Karena di periode kedua ini kan udah dimulai untuk guru dan untuk kepala sekolah. Nah, di sini teman-teman bisa melihat kalau ada kendala, nah bisa langsung ke sini, ya. Jadi kalau ada kendala tidak bisa masuk ataupun bagaimana. Nah, nanti, setelah kepala sekolah memulai pengelolaan kinerja baru, nah barulah di sini teman-teman informasinya aja, ya. Nah, untuk penggunaannya teman-teman silakan masuk aja ke sini. Nah, kemudian masuk ke pengelolaan kinerja. Saya sarankan untuk membuka aplikasi PMM ini bisa menggunakan, eee, laptop, Chromebook, ya. Chromebook pasti ada di sekolah ataupun juga yang lainnya. Nah, di sini caranya itu teman-teman tinggal klik aja di bagian profil teman-teman, ada nama di sini, kemudian pilih ganti periode. Ini kan periodenya masih Januari, Juni, ya, atau periode yang pertama kemarin. Teman-teman bisa menggunakan, periode kedua di sini, ya. Kemudian klik di sini Juli Desember, kemudian pilih. Nah, maka secara otomatis akan masuk di sini Juli Desember 2024. Kemudian teman-teman klik aja di, item guru, klik sebagai pegawai. Nah, ini sudah dimulai isi perencanaan kinerja 31 Juli. Nah, di sini bisa dilihat dulu, ya. Nah, yang pertama itu ada praktik pembelajaran. Nah, di praktik pembelajaran ini akan memperlihatkan hasil dari rapot pendidikan, tahun lalu, ya. Jadi rapot pendidikan yang sudah diterbitkan, di satuan pendidikan. Nah, apa saja yang kurang, apa saja yang menjadi fokus untuk, perbaikan teman-teman, ya. Tergantung dari rapot pendidikan, satuan pendidikan, teman-teman sekolah, di sekolahnya, apakah rapot pendidikannya, eee, bagian mana yang memiliki, nilai yang kurang gitu teman-teman, ya. Kalau di rapot pendidikan itu tinggal klik aja di sini. Nah, contohnya seperti ini. Yang kurang itu adalah di metode pembelajaran, gitu, ya. Di manajemen kelasnya bagus, kemudian dukungan psikologis cukup. Nah, metode pembelajarannya kurang. Maka inilah yang akan menjadi fokus untuk perbaikan di, praktek pembelajaran, teman-teman, ya. Kalau kita pengen lebih jelasnya, kita tinggal klik aja di sistem rapot pendidikan. Nah, maka dia akan langsung dialihkan ke rapot pendidikan. Nah, di sini untuk melihatnya teman-teman tinggal masuk aja, ya, menggunakan akun belajar, teman-teman. Jadi untuk melihat rapot pendidikan itu gunakan saja akun belajar. Jadi akun belajar ini dapat mengintegrasikan beberapa website, aplikasi yang digunakan saat ini, mulai dari platform Merdeka Mengajar, rapot pendidikan,
yang lainnya ya, banyak sekali SIM PKB. Nah, maka di sini akan dilihat, rapot pendidikannya teman-teman ya. Kita lihat, ringkasannya lihat ya. Nah, ini teman-teman ya. Oke, tutup aja. Nah, di sini yang kurang itu adalah di kemampuan literasi. Jadi kemampuan literasi ini akan mencakup, yang pertama praktik pembelajaran. Di praktik pembelajaran ini, apa metode pembelajaran yang akan digunakan ya. Di sini bisa kita lihat indikator yang lainnya ada. Nah, seperti ini ya. Jadi yang merah inilah yang harus menjadi fokus untuk, perencanaan kinerja dan mempelajari pembelajarannya di PMM. Nanti bisa kita buka di, pengembangan kompetensi, tugas tambahan, perilaku kerja, dan rangkuman. Ini hampir sama dengan periode yang satu ya. Kita tinggal memilih aja dan tentunya dari periode ke satu ke periode kedua itu harus ada peningkatan, gitu ya, harus ada peningkatan. Di praktik pembelajaran kita mungkin, bisa memilih di sini salah satu yang, kita butuhkan nih untuk, mendukung kualitas pembelajaran di kelas gitu kan. Di sini dukungannya apa. Nah, dilihatnya dari rapot pendidikan. Nah, di sini teman-teman ya. Jadi yang akan diperbaiki itu ini. Ini kan bisa dilihatnya kemarin dari, asesmen yang dikerjakan, pada saat ANBK maupun juga pada saat Sulingjar teman-teman ya, menghasilkan rapot nilai seperti ini dan inilah nilainya. Dan ini yang harus diperbaiki gitu teman-teman. Nanti bisa dilihat di sini. Kemudian tinggal pilih aja salah satunya contohnya, aktivitas interaktif, upaya pembelajaran yang memfasilitasi kolaborasi. Kalau kita merasa kurang komunikasi dengan peserta didik, nah bagaimana supaya komunikasi kita itu efektif dan, bisa dipahami dan tentunya berkolaborasi aktif dengan peserta didik. Nah, ini bisa kita pilih kemudian nanti ke pengembangan kompetensi. Nah, ini misi kedua. Ini bisa kita simpan dulu ya, teman-teman. Bisa kita lanjutkan lagi gitu ya. Kemudian kita bisa lanjut ke pengembangan kompetensi. Jadi ini tinggal dipilih aja ini yang direkomendasikan sesuai dengan rapot pendidikan di satuan pendidikan, teman-teman. Gitu ya. Oke, teman-teman itu caranya. Kemudian nanti pilih ke sini, contohnya kita ke pengembangan kompetensi. Nah, di sini tentu saja pengembangan kompetensi itu kita harus memilih rencana hasil kerja atau RHK sehingga menghasilkan minimal 32 poin. Nah, kemarin teman-teman mengambil RHK ini berapa poin? Contohnya kalau 36 berarti sekarang naik ke 38 contohnya. Kemarin 32 naik ke 34 gitu ya. Jadi ada peningkatan untuk, rencana hasil kerjanya gitu teman-teman ya. Nah, contohnya di sini kan ini sudah ada poin-poinnya ya. Sama aja. Oke, teman-teman ini bisa disimpan dulu. Oke, setelah itu, di sini juga bisa kita ganti lagi periodenya, teman-teman. Kalau mau melihat periode yang pertama juga masih ada di sini. Kita bisa lihat, nah di sini ini untuk hasil periode pertama juga ada di sini ya, dokumen hasilnya ada di sini. Oke, seperti itu teman-teman gampang sekali ya, untuk, pengelolaan kinerja di periode kedua. Teman silahkan berdiskusi dulu dengan kepala sekolah, dengan satuan pendidikan, dengan rekan-rekan guru yang lainnya, bagaimana menyusun, eee, rencana kerja untuk di periode yang kedua atau di semester baru, tahun ajaran yang baru. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.